huru hara ya Bun ya. Kemarin juga mungkin masih sama melihat emosi kita selama persidangan, amarahnya seperti apa sih yang memicu dan juga Yang memicu ya, kalau aku lihat di sini karena memang dari awal ini kan perseteruan mereka ini terjadi saat melakukan live streaming ya, sama-sama ada aku bilang ini kayak semacam serangan-serangan ya. Jadi memang dari awal mereka berdua ini sama-sama istilahnya sama-sama memiliki nama, apalagi yang satu ini kan memang sudah nama beliau ini besar ya, yang satunya memang mungkin serasa asing tapi dia juga memiliki sesuatu hal yang besar juga ya. Jadi sama-sama ego, sama-sama merasa dia memiliki kekuatan sehingga emosi dia yang berbicara ya, dari kedua kubu ini juga yang merasa sama-sama terintimidasi dan terzolimi gitu. Jadi memang dari awal perseteruan sudah ada emosi dan emang sudah ada dendam nih, dendam masing-masing dari masalah pribadi sehingga ke masalah pekerjaan gitu. Oke. Amarah Nikita ini alami dari emang energi pribadinya dia atau ada dorongan dari energi luar yang mempengaruhi? Kalau aku lihat amarahnya dia memang berdasarkan dari karakter dia sendiri ya. Jadi bukan karena ada hal lain, tapi memang ini adalah karakternya beliau yang memang kalau aku bilang beliau ini apa ya, tergolong berani dan juga memang memiliki karakter sifat yang keras karena memang kehidupan beliau juga sangat keras ya, dimulai dari karirnya juga dengan kehidupan beliau yang keras sehingga memang sudah dari, kalau aku bilang ini karakter ya, karakter dia yang terbentuk dari kehidupan yang keras dia dan perjuangan dia yang keras sehingga memang terbentuklah karakter yang keras dan juga tidak mau mengalah ya. Artinya selama dia benar dia akan selalu bicara dengan emosinya dia bahwa dia benar. Memang ini adalah karakter. Beberapa kali dalam persidangan Nikita ini adu debat dengan jaksa juga Bun. Mungkin melihat energi dari keduanya seperti apa sih? Kalau aku bilang tugas seorang jaksa di sini adalah mengadili ya, dan bagaimanapun caranya supaya persidangan ini berjalan secara kondusif. Nah, kalau aku lihat di sini kalau dari jaksa memang awalnya memang mereka mengutamakan keadilan dan diam-diam mengamati ya, walaupun sebenarnya kalau aku bilang jaksa ini kan tidak pro kesana kemari, tapi itu tadi yang persidangan yang seharusnya berjalan dengan tenang justru karena emosi dan karakter dari seorang artis ini sehingga menyebabkan adanya kericuhan. Bahkan sampai hari ini sidangnya pun ricuh ya. Bahkan kalau aku bilang tergolong ini sidang yang paling ricuh yang pernah ada di Indonesia, yaitu tadi karena memang karakternya diikutsertakan dalam sebuah persidangan yang seharusnya kondusif, maka terjadi kericuhan. Jadi ya kalau menurut aku seorang jaksa tidak akan pernah melakukan sesuatu hal di luar jangkauannya kalau tanpa ada pemicu. Namun di sini yang menyebabkan jaksa ya dari jalannya persidangan menjadi seperti cuek dan acuh terhadap beliau karena ada perilaku atau sifat beliau sendiri memang yang aku bilang di sini menyinggung dari pihak-pihak apa ya yang mengadakan persidangan, sehingga kalau kita disenggol aja kan pasti akan tersinggung ya. Bahkan ini bukan hanya tersinggung, terkesan kayak dia itu seolah-olah tanpa sadar karakternya dia menunjukkan bahwa itulah diri dia yang memang aku bilang asal sembarangan bicara sehingga menyinggung semua orang. Dan ini juga yang akhirnya persidangan ini juga sampai hari ini berjalan tidak kondusif, bahkan terkesan terkesan tidak adil mungkin bagi netizen ya. Netizen melihatnya kan hanya dilihatnya oh ini begini padahal kalau aku lihat dari jalannya persidangan sudah dilakukan yang terbaik.
Kalaupun persidangan ini mungkin dengan attitude-nya dia yang tenang, mungkin ini akan berjalan dengan sempurna, kemudian akan berjalan seimbang. Ini sekarang ini kalau aku lihat persidangannya terkesan jalannya tidak seimbang. Karena apa? Yang satu kubu di sini memicu atau membuat amarah ataupun menyulut kebencian, sehingga terjadilah akhirnya saling bertahan nih ya, emosi, tapi yang satu nahan, yang satu berkoar-koar ini, sehingga yang membuat yang akhirnya tadinya ingin membela akhirnya juga menjadi ada pertimbangan lain terhadap seorang NM ini, begitu. Ini kita ini kan menyebut jaksa ini disuap oleh Reza Gladys. Yang dibicarakan ini bisa bilang cuma apa ya? Memang getaran sebuah kebenaran dari Nikita nih, atau memang cuma emosi sesaatnya aja? Kalau aku lihat ini adalah ada beberapa faktor ya, seperti aku bilang, persidangan ini menjadi ricu ketika ada ketersinggungan yang dilontarkan seorang artis ini kepada orang-orang yang awalnya memihak ya. Awalnya di persidangan ini ada pertimbangan-pertimbangan yang akan diberikan ya oleh hakim ya kepada beliau artis NM ini, itu tadi karena perilaku ada ataupun ucapan ya emosinya dari seorang artis ini, sehingga ini juga yang membuat jaksa dan hakim ini, JPU ini mempertimbangkan bagaimana harus menyikapinya. Karena ketika seorang NM ini berbicara itu sudah sangat menyudutkan. Kalau aku bilang ya, dari beberapa persidangan yang aku lihat ada perkataan-perkataan dari NM ini yang sangat menyudutkan di dalam persidangan terhadap jaksa dan juga tim-timnya, sehingga di sini juga akhirnya karena tersulutnya emosi juga menyebabkan banyak pertimbangan dan banyak juga mungkin kalau netizen melihat ini persidangan berjalan tidak seimbang, itu tadi terkesan sangat pro yang di sebelah sana, itu tadi akibat kesalahan dan juga akibat attitude-nya sendiri. Kalau seandainya NM ini bisa bijaksana, kemudian juga tenang bawaannya dan tidak menyinggung semua orang atau semua pihak, mungkin ini akan berjalan seimbang. Adapun kalau aku lihat dari persidangan ini terkesan tidak seimbang atau pro ke sana, itu karena perilakunya dia. Dan kalau mengenai betulkah adanya penyuapan terhadap jaksa, kita akan lihat secara energi dari kartu aku bahwasanya hal tersebut tidak. Ini adalah murni ya, aku bilang ya. Di sini tidak, tapi emang di sini ada luka yang ditorehkan dari perkataannya artis ini terhadap orang-orang terkait, sehingga ketersinggungan inilah yang membuat orang yang tadinya mempertimbangkan ya kemudian menjadi sebuah kebencian dan emosi. Karena itu tadi sudah disulut emosi, akhirnya semua pihak yang terkait juga terpancing emosi ini sebenarnya ya. Kalau dibilang apakah ada penyuapan, ini belum terbukti, aku bilang ini hanyalah sebuah isu-isu saja yang memang entah berasal dari mana isu tersebut ya. Yang jelas di sini adalah kalau aku bilang dari pihak kehakiman dan juga tim yang lainnya berusaha untuk seadil-adilnya dalam menangani kasus ini. Yang aku lihat seperti itu dari energinya. Ini energi juga sangat panas masing-masing kedua belah kubu ya. Terutama sekarang ini bukan fokusnya kepada permasalahan lagi. Ini yang berperang adalah dari kubu artis NM ini bersama dengan tim dari kejaksaan ini. Karena itu tadi ada ketersinggungan sebenarnya. Yang awalnya kalau aku lihat di persidangan pertama dan kedua itu sudah mulai terbuka ya mengenai kasus ini, sudah mulai ya agak ada keterangan lah ya, ada kejelasan nih arah kasus ini mau kemana. Tapi akhirnya karena itu tadi ada kesalahan dari pihak NM, dari perilaku dia yang menyinggung tim jaksa dan rekan-rekan yang lain, sehingga ini juga menjadi panjang kasusnya. Karena bukan hanya fokus kepada kasus yang sedang dijalani, tapi ini fokusnya sudah terhadap penghinaan ya, dan juga pencemaran yang aku bilang ini ada beberapa kata yang dilontarkan emang itu seperti ejekan. Itu yang menyebabkan pada akhirnya semua tim kejaksaan ini juga mempertimbangkan dan juga agak keras sebenarnya terhadap seorang NM ini ya. Tapi kalau dibilang apakah ini seimbang atau tidak, aku bilang kalau dari energinya memang persidangan ini sudah berjalan seimbang. Hanya saja itu tadi
dari pihak apa namanya jaksa ini sendiri melihat situasi dan kondisi dari emosionalnya NM terpancing emosi lagi. Makanya di sini dari pihak jaksa pun berusaha untuk diamnya dia adalah untuk mereda emosi, ya, biar bagaimanapun kita manusia, ketika kita juga berusaha menjalankan tugas sebaik mungkin, tapi masih ada hinaan atau cacian yang diungkap dari seseorang dan menyinggung, otomatis emosi juga ya Mbak kita ya. Dan tentunya karena emosi itu sehingga banyak sekali waktu yang apa namanya yang harusnya selesai jadi harus pending ya, harus mengulang lagi dalam persidangannya itu tadi. Sesungguhnya kalau misalnya dari NM ini sendiri misalnya secara attitude-nya baik atau kooperatif, itu akan menjadi pertimbangan lain bagi pihak-pihak kejaksaan seperti itu. Putri kan di awal juga bilang kalau lawan ini juga adalah orang yang punya power. Bagaimana Bunda mungkin membaca energi dari lawan ini? Okay. Kalau aku bilang dari pihak sebelah ya, kalau dari pihak sebelah sih sebenarnya kalau aku bilang memang ini ada perseteruan. Yang aku bilang tadi ini adalah adanya persaingan bisnis yang memang kalau menurut aku bisnis ini sangat menjanjikan ya, sehingga persaingan ini juga yang dijadikan perseteruan mereka, bahkan ini menjadi rival alias musuh dalam bisnis ya. Dan adanya beberapa bukti dan juga adanya beberapa hal yang dilakukan atau aku bilang ini menjadi kesalahan dari sesosok MM ini adalah dia terjebak dalam sesuatu hal kerjasama, dan juga dalam kerjasama ini jugalah yang pada akhirnya menyudutkan beliau. Karena kan kalau dalam kerjasama ini kan harus ada hak dan kewajiban ya, tapi di sini haknya sudah diberikan, kewajibannya beliau sendiri tidak dijalankan. Bahkan ada bukti-bukti lain juga yang mungkin sudah sampai kepada kejaksaan ini, itu buktinya sudah lengkap ya, mulai dari adanya transaksi, kemudian surat kerjasama dan bukti-bukti lain yang memang sudah dipertontonkan ataupun sudah dipersidangkan, sudah berjalan ya, itu tadi. Jadi kalau menurut aku dari pihak sebelah adalah menuntut ya keadilan atas apa yang sudah diberikan. Itu tadi ada hak dan kewajiban yang harus dijalankan, tapi di sini tidak dijalankan, alias berjalannya hanya setengah aja. Ya, kalau kita berbisnis, kita sudah memberikan uang tunai, maka di sini kita harus menerima produk. Tapi ini kan tidak, sudah menerima uang, tapi produknya tidak dijalankan. Itu kan sama saja apa ya, masalah jadinya kan. Nah, ini yang aku lihat dari kubu sebelah adalah bagaimana caranya dia juga wajib melaporkan diri dia atas kerugian-kerugian yang memang dia rasa ini sudah merugikan sebelah pihak dari perjanjian kerjasamanya ya. Dan menurut aku ini adalah suatu hal kewajaran ya, apalagi di sini berlanjutlah dengan yang namanya masalah pribadi masing-masing yang apa ya terjadi kepada apa namanya adanya buka-bukaan aib ya, dari permasalahan bisnis kemudian dilanjut dengan buka-bukaan aib. Ini kan juga pada akhirnya memicu suatu emosional, apalagi misalnya kita sudah keluar uang, kemudian tidak dijalankan proses ininya kerjasamanya, kemudian kita dihina, otomatis semua orang juga kan tidak akan mau diperlakukan seperti itu. Balik lagi ini attitude ya. Jadi maka kalau aku bilang dan kalau aku boleh kasih saran, dalam hal apapun itu janganlah kita menggunakan emosi, tapi cobalah untuk mengkaji diri, melihat diri, dan kalau bisa sebelum masalah ini sampai kemana-mana, segeralah diadakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Tapi ini tidak. Jadi yang terjadi kalau saat ini adalah saling serang menyerang, pada akhirnya dari bisnis menjadi buka-bukaan aib, bahkan menjadi suatu hina menghina, dan mencari kebenaran masing-masing. Ini nggak akan pernah selesai. Seberapa besar mungkin melihat dendam ya dari dalam diri lawan kita untuk ibaratnya memenjarakan kita? Kalau aku bilang, kalau dibilang dendam awalnya sih ya, kalau dari awal-awal adanya
pertengkaran di antara mereka berdua ini. Yang jelas kalau dari pihak sebelah, aku lihat ini dari pihak yang NM-nya ini memang sudah sangat gencar sekali nih ya, merasa benar, kemudian merasa dia juga kurang keterbukaan, merasa bahwa diri dia terjebak ke dalam suatu kerjasama. Padahal suatu kerjasama ini tidak akan mungkin terjadi kerjasama kalau kedua belah pihak tidak menyetujui. Tapi di sini kan kalau aku lihat kan ada persetujuan dari kedua belah pihak, sehingga inilah yang menjadi pemicu juga yang sudah ada bukti tapi memang belum tertulis nampaknya ya kalau aku lihat. Maka di sini juga kalau aku bilang dari pihak sebelah, dari RG ini pasti sangat sakit hati ya. Dia sudah kehilangan uang yang sudah diberikan, kemudian mendapatkan suatu hinaan ya, kemudian juga sampai mengorek-ngorek aib. Ini juga menjadi suatu permasalahan besar. Otomatis kalau aku di posisi dia juga, aku akan mempertahankan atau ibarat katanya berusaha untuk bagaimana menyelesaikan masalah ini kan. Namun aku bilang lagi di sini RG ini juga sudah beberapa kali untuk minta perdamaian tapi selalu ditolak dari pihak NM ya. Ini juga yang pada akhirnya membuat RG untuk melanjutkan ke arah sampai dengan hari ini ke persidangan. Kemarin sendiri di persidangan Niki kan membawa anak ya Bu. Banyak yang bilang ini hanya membawa simpati, untuk menarik simpati. Tapi kalau melihat dari Niki sendiri, ini mungkin memang ada pesan batinnya sendiri yang mau disampaikan, atau memang sekedar mencari simpati aja? Namanya anak, apalagi aku dengar anak ini baru pulang dari rumah sakit, ada kerinduan ya, ada connecting batin antara ibu dan anak. Yang jelas anak itu datang atas kemauan dia sendiri dan rasa kangen terhadap ibunya ya. Sebenarnya kalau dari pihak NM ini dia juga nggak mau melibatkan anak ya, karena dia juga mengerti ini tidak baik untuk secara mental anak dan juga secara psikologinya anak ini tidak baik. Tapi itu tadi, hubungan anak dengan ibu pasti akan terkoneksi, dimana ketika anak itu sakit maka ibu pun akan merasakan sakit ya. Dan memang pertemuan ketika di persidangan ini adalah pertemuan yang menurut aku sepatutnya dan seharusnya tidak dilakukan, tapi di sini memang mungkin diperketat ya dalam persidangan. Dan dalam selama perjalanan persidangan ini aku lihat di sini untuk bertemu dengan seorang NM ini agak diperketat ya. Jadi tidak sembarangan orang bisa masuk, sehingga pada akhirnya terjadilah pertemuan di dalam suatu persidangan yang seharusnya ini harus privat. Karena itu tadi saking ketatnya di persidangan sehingga ada larangan untuk bisa bertemu ya, sehingga ini adalah arahan yang sangat terpaksa terjadilah pertemuan dalam suatu persidangan. Kalau aku bilang dari seorang ibu ini juga tidak akan membawa-bawa anak untuk ikut dalam persidangan kali ini, aib ya. Tapi ya itu tadi, karena memang ketatnya aturan-aturan yang sudah diberlakukan, sehingga anak ini juga terpaksa harus datang untuk berjumpa dengan ibunya untuk untuk meluangkan waktu, sekedar melepaskan rindu terhadap ibunya. Kan banyak banget pihak-pihak yang ikut campur di kasus ini. Betul. Seberapa besar sih energi negatif yang mengelilingi kasus Nikita ini? Wah, itu kalau aku lihat dari jalannya persidangan luar biasa, hampir mungkin 100% itu semuanya hawa yang ada di persidangan itu panas, emosi, dan juga di sini penuh dengan kebencian ya. Tidak ada kedamaian, bahkan kalau aku bilang di sini terkesan persidangan itu ricu sericu-ricunya karena masing-masing kubu memiliki pro dan kontra ya. Mereka memiliki tim ataupun memiliki pendukung ya, dan dua pendukung ini juga pada akhirnya karena suasana sidang panas terjadilah kericuhan. Sebenarnya yang bermasalah adalah dari pihak RG dan NM, sehingga ini juga merujuknya kepada fans base masing-masing, terjadi keributan dan saling hina menghina. Ini sangat tidak baik dan tidak patut dicontoh sesungguhnya ya. Tapi ya itulah tadi, maka ketika kita
punya kesalahan ataupun punya masalah, tidak sebaiknya juga untuk dipublikasikan. Karena apa? Yang namanya kebenaran itu kan suatu ketika nanti akan terungkap. Apalagi kalau sudah merasa ada bukti, kenapa harus kita mengepentingkan emosi ya? Harusnya tenang aja. Selama kamu memiliki yang namanya bukti dan kamu merasa diri kamu benar, tunjukkan. Bukan berarti harus dengan emosi yang akhirnya ini akan merugikan diri dia sendiri. Karena dengan dia emosi, dia menyinggung banyak orang, sehingga orang yang tadinya pro kepada dia, ada berbelas kasih, jadinya tidak simpati. Ini kan merugikan pihak sebelah juga ya, NM ini ya. Itu yang terjadi. Ya, Bun, terakhir, kalau Bunda bisa simpulkan mengenai kasus Nikita Mirzani ini, endingnya akan seperti apa? Kasus ini akan sangat berjalan sangat lama kalau aku bilang, karena itu tadi ada beberapa kericuhan yang terjadi, sehingga ini juga untuk sidang pemutusan perkara juga masih belum bisa diambil keputusannya ya, sampai dengan bisa kondusif ya, dalam arti bisa tenang dari kedua belah kubu. Karena untuk saat ini jujur kalau aku lihat dari pihak hakim dan jaksa ini juga masih bergelut ya dengan emosinya, maka di sini juga masih belum bisa kondusif untuk bisa memutuskan dan juga meneruskan jalannya persidangan, karena tersulut dengan emosi-emosi dan juga hinaan-hinaan yang dilontarkan oleh terdakwa ya. Dan kalau aku lihat juga di sini ini akan sangat memberatkan seorang NM ini ya. Yang jelas terjadinya adanya karakter beliau yang selalu beliau kedepankan dan emosi dia yang selalu dikedepankan, ini juga akan menjebloskan dia akan jauh lebih sakit ke dalam. Dan bisa jadi beliau kalau tidak bisa merubah itu semua akan semakin masuk ya. Kalau aku bilang saat ini posisinya 75% dia akan masuk ya, dan tidak akan keluar. Dan kalau aku bilang juga di sini bukan berarti tidak adanya keadilan, tapi itu tadi ya, lepas dari kasus ini ya, maka di sini akan ada kasus-kasus baru lagi yang akan didakwakan kepada dia. Ini akan berlapis, aku lihat ini akan sangat berlapis ya pasalnya. Dan kalau aku bilang lagi di sini ada beberapa hal yang nantinya juga bukan hanya dia, ada beberapa orang juga nanti yang akan masuk ke dalam daftar sebagai aku bilang terdakwa. Ada beberapa orang juga nanti yang akan menjadi terdakwa lainnya yang ikut serta nanti masuk. Dan panas ya, sampai ngapa aku nih emosinya. Kita lihat apakah akan ada seseorang yang menolong dia. Mungkin di sini akan ada pihak lain juga yang akan berusaha untuk menolong ya, dalam arti mungkin entah dalam penahanan atau untuk meringankan penahanan ya. Yang jelas di sini akan ada seseorang yang akan menolong seorang NM ini ya. Dan orang ini juga nanti yang berkaitan dengan bisnis yang sedang berjalan. Aku lihat juga di sini, mudah-mudahan lah ya ada jalan keluar untuk NM dan bisa bisa didamaikan. Namun itu tadi syaratnya harus tenang. Maka attitude yang harus dijaga, karena biar bagaimanapun ketika attitude kita dijaga, maka tidak ada orang yang tersinggung. Maka di sini juga akan muncullah keadilan sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang ada. Kalau memang dari pihak NM ada bukti, serahkan saja, tunjukkan saja. Namun itu tadi harus dengan menjaga sikap, dan mudah-mudahan kalau dia sudah bisa menjaga sikapnya akan terbuka semuanya. Kalau untuk saat ini aku lihat masih ricuh dan juga masih ada simpang siur, belum bisa untuk memutuskan, karena dalam persidangan ini juga butuh ketenangan. Yang jelas sidang ini akan berjalan dengan seadil-adilnya. Terima kasih. Sama-sama.